Zahra Effendi dengan NPM 2202060006 dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan mata kuliah pelayanan klasikal. Saya akan melakukan pelayanan melalui via daring atau Zoom. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema yang berjudul dampak penggunaan media sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam menggunakan media sosial secara sehat dan bijaksana. Baiklah, materi yang pertama yaitu peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial kini juga berkembang menjadi ekosistem digital yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wadah ekspresi diri, hiburan, sumber informasi, dan membangun relasi sosial. Contohnya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan media lainnya. Perannya yaitu yang pertama sebagai sarana komunikasi. Peran utama media sosial sejak awal kemunculannya adalah sebagai sarana komunikasi. Media sosial memungkinkan kita untuk terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Aplikasi seperti WhatsApp dan Messenger mempercepat komunikasi jarak jauh melalui pesan instan, panggilan suara, dan video call. Selain itu, platform seperti Facebook dan Instagram memungkinkan interaksi melalui komentar, pesan langsung atau DM, dan berbagai bentuk reaksi. Komunikasi yang sebelumnya terbatas oleh ruang dan waktu, kini menjadi lebih efisien, cepat, dan murah. Yang kedua yaitu sebagai sarana sumber informasi dan pengetahuan. Media sosial juga berperan besar dalam penyebaran informasi. Banyak orang sekarang mendapatkan berita terkini, informasi penting, dan wawasan baru dari media sosial. Misalnya Twitter banyak digunakan sebagai sumber berita, sedangkan YouTube dan TikTok menjadi tempat belajar berbagai hal, mulai dari tutorial, pengetahuan umum, pendidikan, hingga motivasi. Namun, pengguna juga harus bijak dan kritis karena media sosial yang sering kali menjadi lahan penyebar hoaks atau informasi yang tidak tervalidasi. Nah, yang ketiga itu sebagai tempat mengekspresikan diri. Media sosial menyediakan ruang yang luas bagi individu untuk menunjukkan identitas dan kreativitas mereka. Orang-orang dapat mengekspresikan opini, perasaan, karya seni, musik, tulisan, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya kepada publik. Hal ini bisa memperkuat rasa percaya diri, memberikan kepuasan pribadi, dan bahkan menjadi awal dari karir profesional di bidang seni, konten kreator, atau influencer. Instagram dan TikTok misalnya, banyak digunakan untuk menunjukkan gaya hidup, hobi, atau bahkan pendapat pribadi yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, yang keempat itu sebagai sarana hiburan. Media sosial juga menjadi sumber hiburan yang sangat populer. Banyak pengguna menghabiskan waktu mereka untuk menikmati konten lucu, video kreatif, live streaming, meme, dan sebagainya. Platform seperti TikTok dan YouTube sangat digemari karena menyajikan konten yang menghibur dan mudah diakses kapan saja. Hiburan ini bisa menjadi pengalih stres dari rutinitas harian dan bahkan menjadi cara untuk membangun komunitas berdasarkan minat yang sama. Nah, yang terakhir yaitu sebagai sarana pengembangan diri. Tak hanya sekedar hiburan dan ekspresi, media sosial juga berperan penting dalam pengembangan diri. Banyak akun atau kanal yang menyediakan materi pengembangan pribadi seperti tips belajar, manajemen waktu, keterampilan komunikasi, kewirausahaan, kesehatan mental, hingga motivasi hidup. Individu bisa belajar secara mandiri, mengembangkan keterampilan baru, dan bahkan membangun personal branding yang bermanfaat untuk karir dan masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu dampak penggunaan media sosial. Dampak ini terbagi menjadi dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai dampak positifnya. Media sosial telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia modern.
Hampir setiap orang dari berbagai usia kini memiliki akses ke media sosial, baik untuk berkomunikasi, mencari hiburan, mengekspresikan diri, hingga membangun koneksi sosial yang lebih luas. Namun seperti dua sisi mata uang, penggunaan media sosial membawa dampak yang bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung bagaimana dan seberapa bijak kita menggunakannya. Nah, inilah dampak positif penggunaan media sosial. Media sosial tidak hanya memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, tetapi juga membuka berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan diri secara pribadi maupun sosial. Berikut ini adalah beberapa dampak positif yang bisa kita peroleh dari media sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri. Media sosial menjadi ruang terbuka untuk mengekspresikan kreativitas. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube memungkinkan kita untuk mengunggah berbagai karya seni seperti musik, lukisan, tulisan, video, edukatif, dan ide-ide kreatif lainnya. Dengan adanya dukungan dari audiens, komentar positif, dan jumlah like atau view, individu merasa dihargai atas karyanya. Ini tentu meningkatkan rasa percaya diri dan semangat untuk terus berkarya. Bahkan tidak sedikit orang yang memulai karir profesional dari unggahan sederhana di media sosial, yang kemudian berkembang menjadi profesi seperti content creator, influencer, atau pelaku bisnis kreatif. Nah, yang kedua itu menambah wawasan dan kesadaran diri. Media sosial kini menjadi salah satu sumber pembelajaran yang sangat luas dan mudah diakses. Banyak akun edukatif dan komunitas yang menyajikan konten-konten berkualitas, mulai dari pengetahuan umum, tips belajar, keterampilan hidup atau life skill, hingga diskusi mengenai isu-isu sosial dan budaya. Melalui media sosial, kita juga bisa belajar tentang kesehatan mental, keberagaman budaya, isu-isu lingkungan, hingga hak asasi manusia, yang mungkin jarang dibahas secara mendalam di lingkungan formal seperti sekolah. Hal ini membantu kita membangun kesadaran diri dan rasa empati terhadap orang lain, serta memahami berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu menemukan dukungan sosial. Bagi sebagian orang, terutama yang mengalami rasa kesepian, terisolasi, atau tidak memiliki dukungan dari lingkungan sekitarnya, media sosial bisa menjadi tempat menemukan komunitas yang saling menguatkan. Melalui grup-grup diskusi, forum daring, atau komunitas online, kita bisa berbagi cerita, mendapatkan nasihat, dan merasa lebih didengar. Media sosial juga memberi ruang bagi mereka yang memiliki pengalaman hidup tertentu seperti penyintas kekerasan, penderita penyakit kronis, atau individu yang mengalami gangguan kesehatan mental untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa. Ini menciptakan rasa solidaritas dan memperkuat jaringan sosial yang positif. Meskipun membawa banyak manfaat, media sosial juga memiliki sisi gelap yang perlu diwaspadai. Penggunaan yang berlebihan atau tidak bijak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara psikologis, fisik, maupun sosial. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu perbandingan sosial yang tidak sehat. Salah satu dampak negatif yang paling umum dari media sosial adalah munculnya perbandingan sosial yang tidak sehat. Banyak pengguna media sosial yang membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial. Padahal apa yang ditampilkan di media sosial seringkali sudah di-sharing dan tidak menggambarkan kenyataan sepenuhnya. Perbandingan semacam ini bisa menyebabkan rasa rendah diri, tidak puas,
terhadap diri sendiri dan tekanan psikologis, khususnya pada remaja atau individu yang sedang mencari jati dirinya. Akhirnya seseorang bisa merasa tidak cukup baik, iri hati, atau mengalami stres sosial. Yang kedua itu mengganggu pola tidur dan kesehatan fisik. Kebiasaan menggunakan media sosial hingga larut malam bisa berdampak serius pada kesehatan fisik, terutama pola tidur. Terkadang karena scroll media sosial menyebabkan waktu tidur berkurang. Tubuh menjadi lelah keesokan harinya, sulit berkonsentrasi dalam belajar, serta mudah tersinggung atau mengalami perubahan suasana hati. Untuk mengatasinya, penting bagi pengguna untuk memulai mengatur waktu penggunaan media sosial, salah satunya dengan mematikan HP minimal 30 menit sebelum tidur. Kebiasaan ini akan membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks sehingga lebih cepat tidur dan kualitas tidur tetap terjaga. Yang ketiga itu kecanduan media sosial. Salah satu tantangan terbesar dari era digital saat sekarang ini yaitu adalah kecanduan media sosial. Ketika seseorang terlalu sering membuka media sosial tanpa tujuan yang jelas, mereka bisa kehilangan banyak waktu produktif. Akibatnya seseorang bisa menjadi malas belajar, menunda pekerjaan, kurang tidur, bahkan kehilangan fokus saat menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kecanduan ini tidak hanya mempengaruhi waktu dan produktivitas, tetapi juga dapat menurunkan kualitas hubungan sosial di dunia nyata. Seseorang mungkin lebih fokus pada dunia virtual dibandingkan berinteraksi secara langsung dengan keluarga atau teman di sekitar. Nah, materi selanjutnya mengenai cara menggunakan media sosial secara sehat dan positif. Cara menggunakan media sosial secara sehat dan positif dan di media sosial memang memberikan banyak dalam kehidupan kita. Namun jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental, fisik, dan kehidupan sosial kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengatur dan mengendalikan cara kita menggunakan media sosial. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk tetap sehat dan positif. Dalam menggunakan media sosial, yang pertama yaitu membatasi waktu penggunaan media sosial. Salah satu langkah penting dalam menjaga keseimbangan hidup di era digital saat ini adalah dengan membatasi waktu penggunaan media sosial. Terlalu lama bermain media sosial bisa membuat kita adalah secara mental karena terus-menerus melihat konten tanpa henti. Yang selanjutnya yaitu malas belajar atau mengerjakan tugas karena perhatian kita tersita oleh notifikasi atau konten yang menghibur. Selanjutnya itu kurang tidur karena terbiasa membuka media sosial hingga larut malam. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap produktivitas, kesehatan fisik, dan bahkan kesehatan mental kita. Maka solusinya adalah dengan mengatur waktu penggunaan media sosial, misalnya seperti menggunakan fitur screen time atau mengatur waktu aplikasi di smartphone kita atau di HP kita. Yang kedua itu membuat jadwal waktu online seperti membuka media sosial 30 menit setelah belajar atau
kerja selesai. Menetapkan waktu bebas gadget terutama sebelum tidur agar tubuh kita bisa lebih rileks dan tidur lebih banyak atau nyenyak. Dengan membatasi waktu, kita lebih fokus dalam belajar lebih produktif dan menjaga kesehatan fisik serta kesehatan mental kita. Yang kedua yaitu memilih dan mengikuti akun yang positif. Apa yang kita lihat setiap hari di media sosial sangat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan cara kita melihat diri sendiri. Jika kita sering melihat akun-akun yang isinya penuh dengan gaya hidup mewah, mungkin kita atau pencapaian luar biasa atau konten negatif seperti gosip dan ujaran kebencian, maka lama-kelamaan kita bisa merasa yang pertama itu seperti iri dengan kehidupan orang lain, cemas karena merasa tidak mampu mencapai hal yang sama, bahkan kurang percaya diri karena membandingkan diri dengan orang lain secara tidak sehat. Maka dari itu penting bagi kita untuk memilih dan mengikuti akun-akun yang memberi pengaruh positif, seperti akun yang edukatif yang memberikan ilmu, pengetahuan, motivasi, atau inspirasi. Akun kesehatan mental yang mengajarkan self-love dan self-awareness. Seperti juga akun kreatif yang memotivasi kita untuk terus berkarya seperti seni, musik, atau penulisan. Ingat, kita berhak memilih apa yang kita lihat, jadi pastikan apa yang muncul di beranda kita adalah hal-hal yang membangun dan membuat kita berkembang, bukan yang menjatuhkan atau membuat kita merasa tidak cukup. Baiklah, selanjutnya yang terakhir itu jangan membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu jebakan terbesar dari media sosial adalah perbandingan sosial. Banyak orang merasa rendah diri setelah melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial. Nah, itulah materi pelayanan Kasika secara via daring atau Zoom saya pada kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.